Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah kabar, kalau nggak salah dari Daily Mail, tapi gua ambil saja sumbernya dari dari MUFC MPB, sorry. Disebutkan kalau Sir Jim Ratcliffe, di eranya Sir Jim Ratcliffe, Manchester United menginginkan 4 pemain baru. Dan kemungkinan besar ini akan dilakukan atau diusahakan untuk dilakukan di musim panas nanti, di mana ada 4 posisi, yaitu adalah seorang striker yang levelnya sama seperti Harry Kane, di mana Harry Kane ini kan yang diminta sebenarnya oleh Erik ten Hag di musim panas kemarin. Dan menurut gue memang pemain premium sekelas Harry Kane ini bisa merubah banyak situasi. Dan kalau apalagi kalau pemain premium ini diinginkan oleh sang manajer, artinya sudah punya persiapan mengenai gaya permainan dan lain-lain yang diharapkan. Dan menurut gue lini depan ini memang menjadi salah satu kendala ya kan di sebagian besar periode di musim ini. Lalu ada sebuah pemain untuk nomor 8, center back dan juga back kanan. Nah, di video kali ini gue akan membahas terkait dengan prioritas nih, yaitu adalah striker baru yang levelnya seperti Harry Kane. Tentu saja tidak banyak ya kalau gue lihat di Eropa pemain yang premium yang levelnya sekelas Harry Kane. Harry Kane saat ini sudah bermain di Bayern Munchen dan menunjukkan ketajamannya, dan tidak ada semacam kayak hal aneh terkait dengan hal itu, karena memang Harry Kane gue sudah singgung dari akhir musim panas kemarin ya, sebelum musimnya selesai, ketika ada banyak pendapat mengenai kayak Osimhen atau Harry Kane, gua all the way ke Harry Kane. Kenapa? Karena gua menilai pemain ini berpengalaman, pemain ini gaya permainannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Erik ten Hag, yaitu adalah striker yang juga aktif bergerak bahkan sampai ke lini tengah, striker yang punya kemampuan bukan hanya mencetak gol tapi juga mampu memberikan pressing yang bagus, mampu juga memberikan assist, mampu juga ikut serta di build up, link up, permainan di atas lapangan. Harry Kane punya itu semua, dan juga kemampuan, tentu saja ini yang paling penting, mencetak gol yang sudah terbukti terutama di Premier League. Ini bukan sesuatu yang baru bagi Harry Kane, dan ya, ini sudah menurut gua mungkin bisa dikatakan akan memberikan garansi lini depan Manchester United. Ini mengingatkan gue ketika Manchester United mendatangkan Andy Cole dari Newcastle, contohnya ketika Manchester United mendatangkan Dwight York dari Aston Villa. Mengingatkan gue ketika Manchester United mendatangkan Louis Saha dari Fulham. Ini mengingatkan gue ketika Manchester United mendatangkan Robin van Persie dari Arsenal. Artinya memang pemain yang sudah terbukti bisa menjadikan tumpuan di lini depan untuk mencetak gol, dan memang berhasil. Namun tentu saja kita lihat perjalanannya Manchester United tidak pernah melakukan pendekatan terhadap Tottenham Hotspur, sehingga ya Daniel Levy pun melepas ya Harry Kane ke Bayern Munchen. Ada saganya, ada dramanya, tapi menurut gua Harry Kane tidak mungkin lagi didekati ataupun didatangkan bahkan untuk musim panas tahun depan. Untuk lini depan tentu saja ini berkaitan dengan lini tengah dan juga lini sayap. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ya kalau tidak pernah ada umpan ataupun juga seperti kayak distribusi bola mungkin dari lini tengah. Gue sepakat, gue tidak sepakat. Kenapa gue tidak sepakat? Karena ada banyak kesempatan juga pemain depan Manchester United mendapatkan umpan, mendapatkan crossing, tapi tidak bisa diselesaikan. Dan hal seperti ini kan tidak bisa berlangsung terus-menerus. Pemain juga punya penilaian di atas lapangan. Ketika solusi itu tidak bisa ditemukan dari pemain lini depan, tentu mereka juga harus bisa mencetak gol ya kan, sehingga mereka akan berupaya untuk mencari jalan lain. Dan ini yang gue lihat dengan seorang Rasmus Højlund, yang menurut gue ada simpati tentu saja karena pemain ini masih muda, musim pertama di Manchester United, musim lalu di Atalanta pun dia bukan menjadi tumpuan utama, tapi seakan-akan saat ini dialah menjadi andalan bagi Manchester United di lini depan. Terlalu berat bebannya, harus didistribusikan, harus dibagi. Manchester United gue harapkan akan mendatangkan pemain pinjaman ya kan, pemain senior pinjaman, tapi untuk jangka pendek sampai dengan musim panas tahun depan. Setelahnya siapa ini yang akan didatangkan? Rasmus Højlund sendiri juga sudah didatangkan dengan harga yang cukup tinggi, 85 juta. Kalau memang Manchester United ingin mendatangkan pemain dengan level Harry Kane, yang gue khawatirkan justru ini akan
menghambat perkembangan dari Rasmus Højlund, di mana salah satu poin penting bagi pemain muda supaya bisa berkembang adalah diberikan kesempatan menit bermain. Walaupun mungkin tidak penuh, tapi kesempatan itu secara reguler diberikan. Nah, gue sudah pernah bahas di video beberapa waktu yang lalu, di mana ada dua tipe pemain yang bisa didatangkan oleh Manchester United. Nomor satu adalah pemain yang memang pemain senior, yang mungkin sudah tidak berada di puncak ya, katakanlah demikian posisinya, tapi tetap memiliki kemampuan yang bagus, utamanya sebagai pemain depan, sehingga dia bisa menjadi pemain rotasi yang bagus bagi seorang Rasmus Højlund. Nomor 2, pemain muda juga yang bisa memberikan kompetisi yang ketat, sehingga nanti akan ada kompetisi yang sengit ya, sehingga harapannya bisa memacu satu dan yang lainnya bisa bermain di kapasitas tertinggi di setiap saat. Di sisi lain juga bisa menjadikan backup dan juga rotasi ketika memang satu dan yang lainnya butuh backup ataupun juga rotasi. Itu dua pemain yang menurut gua tipenya ya, kategorinya seperti itu. Di samping kalau kita berbicara soal kemampuan teknis ya, bisa mencetak gol, bisa melakukan pressing yang bagus, yang rapi, lalu juga bisa terlibat dalam proses pembangunan serangan ya kan, link up dan juga build up ketika Manchester United sedang dalam possession. Nah, sekarang siapa kira-kira pemain yang bisa itu? Nah, ini gue lihat dari Optajo, bagaimana ada di tahun 2023 ya, di 5 liga besar, ini merupakan pemain yang paling banyak mencetak gol. Ada Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, dan Mohamed Salah. Dimana gue lihat 5 pemain ini nampaknya Mohamed Salah pemain Liverpool ya kan, Haaland Manchester City, Harry Kane sudah di Bayern Munchen, Kylian Mbappe pastinya akan sangat mahal sekali, dan Lautaro Martinez pun demikian. Sehingga menurut gue 5 pemain ini impossible untuk bisa datang di Manchester United. Di samping juga kalau mereka ada salah satu saja yang datang, ini bisa menjadi tembok yang menghalangi perkembangan dari seorang Rasmus Højlund. Dan kalau gue melihat dari sumber lainnya, Squawka ini ada dilihat dari 7 liga di Eropa di tahun 2023. Pemain yang paling banyak mencetak gol. Nomor 1 ada Santiago Gimenez, Feyenoord, 26 gol. Lalu ada Harry Kane, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe. Dari nama-nama ini, mungkin ada Luis Openda, pemain Lyon yang sekarang di Red Bull Leipzig. Ada Serhou Guirassy juga ya. Gua ambil nama yang menurut gua realistis dari sisi harga untuk didatangkan di Manchester United dan juga profilnya. Serhou Guirassy, Vangelis Pavlidis, Osimhen harganya sangat tinggi sekali. Gue nggak pikir ini realistis ya. Dan mungkin Santiago Gimenez. Dan kalau dilihat XG masih di tahun 2023 ya, yang mencetak gol non penalti nomor 1 ternyata Santiago Gimenez. Baru ada Erling Haaland, Robert Lewandowski, ada Luuk de Jong juga di sana. Ada Folarin Bolagun, Openda juga ada, dan Vangelis Pavlidis ya. Santiago Thomas Gimenez. Wow. Ada lagi namanya di sana. Dan kalau gue lihat dari Transfermarkt ya, pemain-pemain market value yang paling tinggi, harga-harga 14 pemain paling mahal ini ada Erling Haaland, Lautaro Martinez, ya 110 juta, Victor Osimhen, siapa lagi ya, Ivan Ferguson, pemain ini 65 juta, 19 tahun. Lalu Dusan Vlahovic 60 juta, Oli Watkins 60 juta. Harga-harga yang menurut gue cukup tinggi. Sementara Santiago Thomas Gimenez dengan raihan yang tadi disebutkan ternyata harganya 50 juta. Dan gue melihat, pernah gue sampaikan ya, bahwa pemain ini pemain yang sangat menarik. Pemain tim nasional Meksiko, sudah membuat debut di Liga Champions musim ini, sudah mencetak gol di Eropa juga, sudah bertampil dengan tim nasional Meksiko dan mencetak gol juga. Pemain yang menurut gue profilnya, dia pemain yang bekerja keras, dia cepat, dia punya finishing bagus, dia pemain yang berani berduel, presence fisiknya bagus. Satu-satunya mungkin ya tantangan bagi Santiago Thomas Gimenez adalah pembuktian gitu loh, karena bermain di Premier League apalagi tim sebesar Manchester United ini berbeda. Tapi di sisi lain,
selama 2 musim dia di Feyenoord, dia bisa menjadi tumpuan di lini depan Feyenoord. Dan menurut gue ini juga merupakan salah satu pembuktian sih dalam tanda kutip bahwasannya Santiago Thomas Gimenez ini punya potensi yang sangat besar. Usia juga masih 22 tahun. Dan kalau melihat dari hal-hal tersebut ya, gue menilai sih pemain seperti ini profilnya yang mungkin sesuai dengan Manchester United. Yes, mungkin ada beberapa yang mengatakan ya dari Belanda lagi dan lain-lain. Oke, tapi kalau kita lihat tadi bagaimana data yang sudah gue sampaikan ya, pemain dari liga lain, pemain dengan kemampuan yang lain ya, dan juga bagaimana distribusinya, kontribusinya kepada timnya masing-masing, yang golnya tinggi ya kan, juga harganya sudah pada tinggi-tinggi semua. Dan untuk klub sekelas Feyenoord, harga 50 juta itu sudah sangat tinggi sekali. Gue ingat ketika mereka melepas Orkun Kokcu 30-35 juta ke Benfica, itu saja sudah merupakan rekor yang sangat tinggi sekali bagi klub Feyenoord. Sehingga kalau Manchester United mungkin memberikan penawaran 50, 55 atau mungkin sampai 60 juta mentok untuk pemain ini dengan potensi yang sangat besar, menurut gue ini bukan hal yang artinya tetap punya peluang. Pemain ini akan menjadikan semacam kayak seperti yang gue katakan ya, di kategori nomor 2, yaitu adalah menjadi pesaing bagi Rasmus Højlund, tidak menghalangi perkembangan dari Rasmus Højlund, tapi justru bisa menjadi pemacu, memberikan persaingan kompetisi yang sengit setiap hari di Carrington, dan juga nantinya untuk dimainkan di atas lapangan di Old Trafford ataupun stadion lain. Lalu juga ya tidak memberatkan dari sisi finansial, terutama financial fair play, di mana Manchester United tentu saya tadi sebutkan di awal ya, bukan hanya center striker saja atau center forward yang ingin didatangkan, tapi juga ada posisi-posisi lain. Sehingga menurut gua bagaimana perhitungan mengenai ya harga pemain ya kan, di samping Manchester United tentu saja butuh melepas juga, ini juga harus sangat diperhatikan. Sehingga dari hal-hal tersebut, saat ini kesimpulan gua, striker yang cocok bagi Manchester United adalah Santiago Thomas Gimenez. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.